warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak ibu beserta keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Anak-anak ibu, untuk pembelajaran hari ini edisi 18 November 2020, ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang teks eksposisi. Jika kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri dan struktur teks eksposisi, hari ini kita akan belajar beberapa kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, untuk ini ibu harapkan kalian semua menyalakan kamera sehingga ibu tahu bahwa kalian berada di depan laptop atau HP kalian, ya. Jadi benar-benar ibu tahu kalian menyimaknya. Jadi silakan kalian nyalakan dulu kamera kalian, tapi silahkan kalian matikan speakernya, ya. Nanti akan ibu berikan waktu, ada pertanyaan, baru ibu akan perintahkan kalian untuk menyalakan speaker. Sekarang diaktifkan dulu kameranya. Diaktifkan dulu kameranya sekarang. Christian Daniel silakan aktifkan kameranya. Gabriel aktifkan kamera. Joja aktifkan kamera. Nadia Maulina silakan aktifkan kamera. Semua aktifkan kamera, nonaktifkan speaker. Tidak ada yang menonaktifkan kamera, sehingga ibu tahu kalian benar-benar menyimak dan tidak meninggalkan meeting Zoom kita hari ini. Oke, semuanya nyalakan kamera. Ibu akan pantau kalian. Oke, masih ada yang belum menyalakan kamera? Joja silakan nyalakan kamera. Pangeran Theo, Rama Rafael, nyalakan kameranya. Oke, silakan nyalakan kamera. Pangeran Theo, Nabila Aswin Sabrina, nyalakan kamera. Nisman, nyalakan kamera. Rinda, nyalakan kamera. Triwahyuni Sinaga, nyalakan kamera. Gabriel, Joja, nyalakan kamera. Oke. Biasakan setiap pembelajaran kita, ya, kalian tetap menggunakan baju atau seragam sekolah, ya. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Untuk teks eksposisi insya Allah hari ini kita akan selesaikan, ya. Sebelum ibu jabarkan apa kaidah kebahasaan teks eksposisi dalam pembelajaran hari ini, ibu harapkan kalian nanti mampu memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi sehingga dapat membedakan teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Anak-anak ibu, untuk biar kalian tidak lupa tentang materi ini, bisa silakan buka catatannya, ya, sambil mencatat poin-poin penting yang ibu jelaskan. Oke, baik anak-anak ibu, untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi sebenarnya hampir mirip dengan teks-teks lainnya. Mengapa? Karena kembali lagi kepada pengertian teks eksposisi, itu adalah paparan, uraian, penjelasan yang berisi hal-hal atau informasi. Yang pasti harus diingat, ya, bahwa pada teks eksposisi ini harus ada pendapat yang disertai dengan fakta. Jadi bukan hanya sekadar pendapat opini penulis, tapi harus berdasarkan fakta-fakta, kebenaran-kebenaran yang memang mendukung pendapat pernyataan opini penulis tersebut. Nah, kaidah kebahasaannya, ntar ya ibu admit dulu, harus menggunakan nama asli, ya. Tidak boleh menggunakan nama misalnya Oppo A5s atau Redmi, tidak boleh. Itu tidak akan ibu gabungkan. Kasih tahu kawannya. Oke, lanjut. Kaidah kebahasaan pada teks eksposisi yang pertama adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi yang biasa digunakan pada teks eksposisi biasanya konjungsi penegasan, ya. Konjungsi penegasan itu diantaranya adalah bahwa, ya. Jadi kamu harus tahu, dalam bahasa Indonesia, konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung pada dasarnya ada 6. Kata hubung pada dasarnya ada 6, ya. Kata hubung pada dasarnya ada 6. Ya, bentar Agus 37. Oke.
Kata hubung pada dasarnya ada 6. Yang pertama adalah, ya, dengarkan Ibu, kata hubung yang namanya pertentangan. Namanya pertentangan berarti berlawanan. Nah, kata hubung pertentangan atau berlawanan ini pasti pernah kalian baca, pernah kalian gunakan dalam tulisan kalian, yaitu kata hubung tetapi, namun, melainkan. Ya, itu kata hubung pertentangan. Ya. Yang kedua, kata hubung sebab akibat. Kata hubung sebab akibat. Oke. Kata hubung sebab akibat biasanya menggunakan kata hubung sebab, akibat, maka. Oke. Akibatnya, sebabnya, oleh karena itu, oleh sebab itu kata hubung sebab akibat. Oke, bentar Ibu ambil pena dulu. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan kata hubung pertentangan, kata hubung sebab akibat. Yang ketiga, kata hubung syarat. Kata hubung syarat. Kata hubung syarat itu menggunakan kata jika. Jika, kalau, bila. Ya, itu contoh kata hubung syarat. Oke, itu sudah 3. Kata hubung sebab, kata hubung pertentangan, sebab akibat, dan kata hubung syarat. Lalu kata hubung tujuan. Kata hubung tujuan untuk, bagi, untuk, bagi. Oke. Selanjutnya yang kelima, kata hubung pemilihan. Kata hubung pemilihan ini hanya satu, yaitu menggunakan kata atau. Hanya satu, yaitu menggunakan kata atau. Oke. Sudah. Selanjutnya kata hubung penegasan. Itu menggunakan bahwa. Oke. Oke, baik. Jadi itu kata jenis-jenis kata hubung yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, ya. Oke, selanjutnya untuk teks eksposisi itu menggunakan kata hubung yang ada kata hubungnya bahwa. Ibu tanya atas nama Diviana Askia, buka speakernya. Diviana Askia, buka speakernya. Kata hubung yang menggunakan kata penegasan itu kata hubung apa, Nak? Bahwa, Bu. Iya, bahwa. Benar. Oke, silakan tutup kembali speakernya. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui konjungsi, Ibu akan tanya biar kalian paham atas nama Fadila Hasian. Silakan buka speaker Fadila Hasian. Iya, Bu. Oke, Fadila Hasian. Silahkan dijawab Fadila Hasian. Kata hubung yang menggunakan kata jika itu termasuk dalam kata hubung apa? Syarat. Iya, benar. Syarat. Oke, benar. Oke, silakan matikan speakernya. Nah, itu sudah 2 kawan kalian yang mewakili, berarti kalian memang mencatat ya. Jadi, selain kalian menyimak, kalian juga harus mencatat poin-poin pentingnya. Oke, selanjutnya Ibu tanya satu lagi pesertanya atas nama Joja Kamelia Putri. Silakan buka speakernya. Ya, Bu. Oke, Joja. Ada berapa kata hubung yang barusan Ibu jelaskan, Joja? Ada 4. Ada 4.
Oke, Joja jawabannya ada 4. Silahkan yang bisa memperbaiki jawaban Joja. Buka speakernya langsung. Silakan buka speakernya langsung. Yang bisa memperbaiki jawab. Oke, Naila Fadila, silakan jawab. Ada 6. Oke, silakan Naida Fadila, apa saja ke-6-nya? Ada pertentangan, Ya, ada sebab, ya, ada penegasan, ya. Selanjutnya? Naila, selanjutnya? yang pertama ada pertentangan, Ya, yang kedua ada sebab akibat, Ya. yang ketiga syarat, yang keempat tujuan, yang kelima pemilihan, yang keenam penegasan. oke, baik. Jadi jawabannya Joja itu ya, Joja ya. Mungkin Joja telat tadi hadirnya, oke? Oke, silakan matikan speakernya kembali, Naila. Oke, baik. Selanjutnya pada konjungsi kita sudah selesai. Yang kedua adalah Ibu akan jelaskan bahwa pada teks eksposisi menggunakan yang namanya nomina. Mungkin kalau di dalam bahasa Inggris kalian pernah mendengar nomina, ya, pernah mendengar mungkin yang namanya nomina. Nomina adalah kata benda, ya, kata benda. Nomina itu adalah kata benda. Sekeliling kita, ya, yang bukan merupakan makhluk hidup itu bisa diartikan sebagai kata benda. Contoh, Ibu ada megang kertas atau di depan Ibu ada laptop, pena. Ya, ini semua adalah kata benda. Ya, tidak semua yang benda itu misalnya ya atau yang tidak kata benda itu juga bisa disebut dengan yang bukan benda bisa disebut dengan kata benda. Ya. Nanti kalian akan temukan di beberapa materi lagi, yaitu mungkin sekitar 2 materi lagi. Nanti Ibu akan jelaskan di situ ya. Itu ada materi nanti bahwa ada beberapa kata yang bukan benda tetapi merupakan kata benda ya. Namun pada teks eksposisi itu belum kita pelajari. Oke, selanjutnya setelah nomina ada kata benda, ada lagi yang namanya verba. Verba. Oke. Verba adalah kata kerja. Kata kerja ya. Verba adalah kata kerja. Verba adalah kata kerja. Oke. Yang selanjutnya adjektiva. Adjektiva. Oke. Kata sifat. Ya. Pemalu, ya. Itu termasuk kata sifat, pemarah dan sebagainya. Kalian pasti tahulah, SD sudah pernah belajar kata sifat. Oke. Ibu rasa kalau jenis kata benda, kata sifat, kata kerja itu kalian sudah paham ya. Oke, selanjutnya setelah konjungsi dan menggunakan kata verba nomina serta kata adjektiva, teks eksposisi juga menggunakan kata-kata yang baku. Kata-kata yang baku. Kata-kata yang baku. Iya. Banyak kata baku ya. Banyak sekali, kalian bisa temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi Ibu akan berikan sedikit yang sebenarnya sering kali kalian gunakan, tapi sebenarnya itu adalah kesalahan, bukan menggunakan kata baku. Oke, Agustri7, matikan kamera, silakan pakai baju seragam dulu. Pakai baju seragam. Oke, untuk kata-kata baku yang sering kalian salah gunakan adalah pernah mendengar mungkin kalian atau pernah menyebutkan sekedar. Sekedar itu salah. Yang benar adalah jawab. Siapa yang bisa? Silakan nyalakan speakernya. Sekedar itu kata Ibu salah. Apa yang benar dari sekedar? Kata bakunya apa? Sekadar. Siapa itu? Fadila Hasian. Oke, benar Fadila. Kelas berapa Fadila? Ini kelas 81 ya? Iya, Fadila Hasian kelas 81. Oke, terima kasih jawabannya benar Fadila. Oke, silakan menjawab ya nah, karena ada poin yang akan Ibu berikan. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah sekadar ya. Ya benar jawaban Fadila tadi, jawabannya sekadar. Oke, selanjutnya kalian seringkali salah menggunakan yang namanya masjid.
Jawaban yang benar adalah, silakan nyalakan speakernya bagi yang bisa. Siapa yang jawab? Gabriel, benar, masjid. Gabriel kelas 82, benar, masjid. Matikan kembali speakernya. Oke, selanjutnya ijazah. Ijazah. Yang benar, apakah menggunakan S apa Z? Pakai Z. Oke, Gabriel dari 82, benar. Matikan kembali speakernya. Gabriel, matikan kembali speakernya. Oke, baik. Sudah ya, Gabriel, Fadila, Naila juga sudah dapat nilainya. Ibu mau denger yang atas nama Nida. Nida, buka speakernya coba, Nida. Mana Nida? Sudah, Bu. Sudah. Oke, iya Nida. Oke, Nida ini ya. Nida kelas 82 ya. Oke. Nida, pada penulisan atau penyebutan kata ada petinju. Petinju. Menurut Nida, kata petinju itu baku atau tidak? Petinju. Petinju. Kata petinju itu baku atau tidak? Petinju. Baku petinju. Oke, kita tutup jawabannya si Nida. Oke, matikan speakernya dulu Nida. Oke, baik. Oke, dengar ya. Untuk kata petinju itu tidak baku, ya. Itu adalah kesalahan yang banyak digunakan pada masyarakat kita, ya. Sebenarnya seperti ini. Contoh kemarin pernah Ibu jelaskan juga. Ibu lupa apa di kelas 7 atau kelas 8. Kalau kata dasar yang berhuruf awal T, tari, tinju. Nah, tari, tinju, apalagi T. Tugas, ya, tendang. Jika dia diberikan tambahan imbuhan me, maka akan melebur menjadi N. Misalnya tarik menjadi menarik. Misalnya tendang menjadi menendang. Misalnya tugas menjadi menugaskan. Ya, jadi dia akan melebur menjadi N yang kata yang berhuruf awal T, kata dasar yang berhuruf awal T. Maka pada kata tinju, jika ditambahkan dengan imbuhan peme, dia juga akan melebur menjadi N. Yang benar adalah sebenarnya sama seperti tari, yaitu penari. Jadi petinju adalah peninju. Oke. Ya, jadi peninju ya. Itu jawabannya. Oke. Selanjutnya sudah itu untuk kata baku ya. Jadi ada konjungsi, ada kata nomina, ada kata verba, ada kata adjektiva, ada kata baku. Itu sudah itu siapa? Tolong matikan speakernya. Tolong matikan speakernya, itu yang ribut. Yang ribut tolong matikan speakernya. Oke. Yang terakhir adalah namanya pronomina, kata ganti. Pronomina, kata ganti. Nah, oke, kata ganti. Kata ganti dalam hal ini ada dua. Yang pertama kata ganti orang. Nah, kita disebut sebagai orang, ya. Kata ganti orang. Apa saja kata ganti orang? Kata ganti orang contohnya, kalau kata ganti orang pertama itu saya. Ya, jadi kata ganti orang ada namanya orang pertama, saya. Aku. Oke. Diriku. Ya, itu kata ganti orang pertama. Selanjutnya ada kata ganti orang kedua. Kita menyebut lawan bicara kita atau kawan kita kamu.
kau, Anda, Oke. Selanjutnya ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu ada dia. Dia itu kalau kata ganti orang ketiganya itu satu orang. Tapi kalau kata ganti orang ketiganya misalnya dia lebih dari satu orang atau jamak, ya maka menggunakan mereka. Mereka. Jadi kalau tunggal kata ganti orang ketiga adalah dia, tunggal itu berarti dia sendiri ya, satu. Tapi kalau lebih dari satu maka mereka. Oke. Nah, itu adalah kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Oke. Sekarang semuanya coba aktifkan speakernya. Oke, baik. Sudah? Sudah Nana Ibu? Sudah? Sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan? Oke, baik. Oke, hari ini kita belajar sudah kaidah kebahasaan ya. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada yang namanya, Ibu akan mengenal yang namanya AKM. Nah, untuk kalian bisa mengetahui itu AKM, kalian harus belajar. Silakan, sekarang banyak sekali media yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari yang namanya AKM. AKM itu ya nak, yang harus kalian ketahui bahwa untuk mulai tahun ini kita tidak menggunakan ujian nasional, tidak adanya UN ya. Maka kita kelas 8 biasanya untuk yang SMP itu nanti akan dipilih kelas 8 itu akan AKM. Apa itu AKM? Akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kita juga akan melakukan Zoom seperti ini untuk Ibu jelaskan itu AKM. Ya. Nah, untuk itu kalian silahkan buka-buka YouTube, buka-buka Google, silahkan cari-cari apa itu AKM dan apa saja soal literasi untuk AKM. Oke, literasi untuk AKM. Paham? Oke, baik. Matikan semua speakernya sekarang. Matikan semua speaker sekarang. Nyalakan videonya. Matikan speakernya. Baik anak-anak Ibu semuanya, untuk hari ini demikian saja pertemuan kita melalui virtual Zoom ya. Untuk minggu depan silakan tetap menggunakan aplikasi ini karena Ibu akan menjelaskan tentang AKM ya. Apa itu AKM sampai dengan soal-soal AKM-nya. Nah, untuk itu yang hadir pada hari ini melalui Zoom ya, yang hadir pada hari ini melalui Zoom itu akan Ibu tambahkan sebagai penilaian ya, akan Ibu tambahkan sebagai penilaian. Terima kasih Ibu ucapkan, kalian sudah bergabung bersama Ibu dan linknya sebenarnya sudah Ibu bagikan ya di WA Group, tapi yang mengikuti ini hanyalah 30 orang dari 4 kelas, maka 30 orang inilah yang akan Ibu lakukan penilaiannya ya. Terima kasih, jangan lupa kita minggu depan tetap Zoom. Nah, baik anak-anak Ibu, tetap sehat, tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap berdoa ya. Semoga jika tidak bisa tahun 2020 ini kita bertatap muka, semoga di tahun depan di 2021 pandemi coronanya segera berlalu dan kita bisa segera bertatap muka. Dan jangan lelah untuk melakukan pembelajaran secara daring, mengikutinya terus, menjalankan tugas, mengisi tugas atau segala macam, menonton video. Jangan pernah lelah, karena itu adalah bentuk dari usaha kita untuk tetap belajar ya. Nah, maka Ibu sudahi dulu hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.